Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 semuanya? 3A, 3B, dan 3C. Semoga hari ini kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga keluarga kalian di rumah sekarang juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan liburan yang cukup panjang ya, liburan akhir Ramadan, liburan Idul Fitri, dan sekarang hari ini kita akan mulai belajar kembali. Sebelumnya masih dalam rangka suasana Idul Fitri, Bu Lastri secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya kepada ananda semua, kepada ayah dan bundanya juga semua di rumah. Mohon maaf lahir dan batin apabila Bu Lastri banyak salah kata, salah ucap ataupun salah tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini pertemuan terakhir kita di semester 2 ya. Dan di minggu selanjutnya kita sudah melaksanakan penilaian akhir tahun. Dengan ini berarti pembelajaran kita di kelas 3 sudah berakhir. Kita akan bertemu kembali di kelas 4. Dan mudah-mudahan semua anak kelas 3 ya, 3A, 3B maupun 3C semuanya bisa naik kelas semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan review kembali ya. Kita akan mengulang kembali materi bab 7 dan bab 8 ya. Nah, bab 7 dan bab 8 ini yang akan kita ujikan. Nanti ketika PAT seperti biasa, untuk BTQ hanya ada praktek ya. Ya. Nanti ada prakteknya dua macam ya, Nak. Ada praktek membaca tafhim dan tarkik ya. Tapi ibu bagi dua ya, membaca bacaan tafhim, membaca bacaan tarakik, dan yang ketiga adalah menghafal surah Al-Humazah ya. Silahkan ananda semua buka buku paketnya BTQ kelas 3 bab 7 ya. Nah, di bab 7 ini kita membahas bacaan tafhim dan tarakik. Tafhim itu adalah bacaan yang tebal. Apa yang dibaca tebal? Ya, seolah-olah mulut kita membaca A, membaca U. Nah, A, U. Nah, kalau bacaan tarkik, bacaan tipis, biasanya berharokat kasroh ya. Nah, apa bacaan tafhim dan apa bacaan tarkik ya? Untuk bacaan tafhim ada dua jenis, ada lam jalalah dan ada bacaan ro ya, hukum ro. Ada lam jalalah dan ada ro. Begitupun tarkik, ada bacaan lam jalalah tarkik, ada bacaan ro tarkik. Oke, agar tidak tercampur-campur kita bahas satu-satu ya. Kita akan membahas bacaan tafhim terlebih dahulu. Bacaan yang dibaca tebal ya. Bacaan yang dibaca tebal ada di halaman 84. Ini ya, kita akan coba bacaan tafhim, yaitu ya. Bacaan tafhim ada dua jenis, ada lam jalalah dan ada juga bacaan ro ya. Ada bacaan yang lam jalalah, ada yang ro yang dibaca tafhim. Cirinya mau lam jalalah mau ro, tafhim itu harokatnya ada dua ya. Ada fathah dan ada domah. Ada fathah dan ada domah. Ingat ya, untuk tafhim fathah dan domah. Sekarang kita lihat lam jalalah yang tafhim. Di setiap ada lam jalalah atau setiap ada lafaz Allah yang harokat sebelumnya fathah atau domah, itu pasti dibaca tebal ya. Nasrullah, Nasrullah. Nah, di sini ada ya, Nak. Nasrullah. Sebelum lafaz Allah ada harokat domah ya. Kalau yang bawahnya zahaballah, sebelum lafaz Allah ada harokat fathah.
berarti itu disebut bacaan tafhim, ya. Zahaballah, nasrullah, harus dibaca o, ya, wah. Ya. Kita contohkan halaman 84 yang bawah, ya. Yang ini, ya. Ini yang sering kalian baca. Oke. Qul huwallah, qul huwallah, narullah, narullah. Yang bawahnya juga narullah, narullah. Yang bawahnya rasulullah, rasulullah. Nah, yang sampingnya Allahus somad, Allahu somad. A, ya, ada harokat fathah. Radiyallah, radiyallah. Nah, bawahnya bi annallah, bi annallah. Nah, yang bawahnya lagi naqatallahi, naqatallahi. Nah, dibaca tebal, jadi seolah-olah ada fathah atau seolah-olah ada dhammah, ya. Oke, itu dia ciri lam jalalah yang dibaca tafhim, ya. Semoga bisa, ya, nya. Jadi nggak boleh lagi nanti nasrullah, zahaballah, tidak boleh. Tetapi karena ini harus dibaca tebal, berarti nasrullah, zahaballah, seperti itu, ya, nak. Oke, sekarang bacaan tafhim yang ro, ya. Bacaan tafhim yang ro. Kita buka halaman 86-87, ya. Sama seperti lam jalalah yang dibaca tafhim. Untuk hukum membaca ro juga, harokatnya untuk tafhim yaitu fathah domah atau fathah tain domah tain, ya. Nah, ro yang berharokat fathah atau domah atau fathah tain dan domah tain ada di halaman 87. Nih, di 87, ya. Lihat harokatnya. Fathah, kasr, fathah atau domah atau fathah tain atau domah tain. Robbana. Nah, maka ro-nya hukumnya adalah tafhim. Ruziqna, ya, ro harokat domah. Khairon, khairon ada ro fathah tain. Ghafurun, ghafurun ada ro domah tain. Nah, keempat-empatnya hukumnya adalah ro tafhim, ya, karena dibaca tebal. Kemudian yang kedua ada juga bagaimana kalau ro-nya harokatnya sukun. Nah, kalau ro harokat sukun, lihat harokat sebelumnya, ya, lihat harokat sebelumnya. Bardun. Nah, contohnya di sini, ya, nak. Nih, bardun ada ro sukun, ya, tapi harokat sebelumnya apa? Fathah. Bardun, bardun. Nah, ro ini ro-nya sukun, harokat sebelumnya fathah. Bardun. Nah, berarti itu hukumnya adalah tafhim. Kemudian lihat yang Qur'anun, Qur'anun ada ro sukun, harokat sebelumnya apa? Domah, ya. Berarti itu juga hukumnya adalah tafhim. Seperti itu, ya, nak. Oke. Nah, jadi ulangi lagi. Untuk tafhim, ciri utamanya adalah lihat harokatnya. Harokat untuk tafhim apa? Fathah dan domah. Baik itu lam jalalah maupun hukum ro, ya. Harokatnya fathah dan domah pasti tafhim. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan tentang tafhim. Semoga dipahami, ya. Nah, yang kedua yaitu tarkik. Nah, kalau tarkik itu yaitu bacaan-bacaan yang dibaca tipis, ya. Sama, terbagi dua, ada lam jalalah juga, ada hukum ro juga, ya. Nah, kita bahas yang sebelumnya, apa ciri dari bacaan tarkik? Ciri utamanya,
Kalau tadi bacaan tafhim ciri utamanya fathah dan doma. Kalau tarkik ciri utamanya apa, Nak? Harokatnya kasrah, betul. Ciri utama dari harokat tarkik adalah kasrah, ya. Contoh, bismillahi. Bismillahi. Sebelum lafal Allah ada harokat kasrah. Bismi. Nah, millahi. Nah, ya. Lillahi. Lillahi, ya, begitupun ya. Nah, itu untuk bacaan tarkik. Ya, ciri utamanya adalah harokat kasrah. Nggak boleh dibaca bismillahi. Nah, nggak boleh. Tapi tipis. Bismillahi. Alhamdulillahi. Nggak boleh dibaca alhamdulillahi. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh, tidak boleh. Alhamdulillahi. Kita lihat contoh di bawahnya ya. Fi dinillahi. Fi dinillahi. Nah, ya. Yang bawahnya lagi. Junana fillahi. Qul lillahi. Min sya'airillahi. Nah, itu bacaan tarkik. Tarkik yang lam jalalah. Oke, sekarang tarkik yang hukum ro. Sama, ciri utamanya adalah apabila ada ro yang harokatnya kasroh atau kasroh tain boleh. Contoh karimun. Karimun. Tajri. Nah, ro-nya ya. Nah, kalau ini contohnya yang kasrotain. Husrin. Bidurrin. Ya. Ro harokat kasroh atau kasrotain. Yang kedua, nah, bagaimana dengan ro yang sukun? Sama halnya. Ro sukun, lihat harokat sebelumnya ya. Apabila ada ro sukun harokat sebelumnya kasroh, maka itu juga hukumnya tarkik. Fir'auna. Fa'anzir. Fakabbir. Fabashir. Nah, ya, itu dia. Oke, semoga kalian bisa paham ya perbedaan bacaan tafhim dan tarkik. Ketika PAT besok kita akan membacakan kedua contoh bacaan ini ya. Mana yang harus dibaca tafhim, mana yang harus dibaca tarkik. Oke, selamat berlatih. Semoga bisa ya, Nak. Ya, mudah-mudahan nanti nilainya semuanya bagus semua. Nanti kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ke Bu Lastri langsung ya, Nak. Oke, biasanya suka ada anak kelas 3 yang voice note, Bu Lastri saya mau tanya ini gimana. Nah, boleh, silakan ya, nggak usah malu-malu untuk menanyakan apabila belum paham. Nah, itu untuk bab 7 ya yang akan di-PAT-kan. Untuk bab 8, nah, Ananda semua harus menghafal surah Al-Humazah ya. Al-Humazah ada 9 ayat. Silahkan dihafalkan Arabnya saja ya. Tidak apa-apa, artinya nggak perlu. Nanti akan ada tes hafalan surah Al-Humazah yang harus dikirimkan ke Bu Lastri ya. Silakan yang belum hafal dihafalkan terlebih dahulu surat Al-Humazahnya 9 ayat. Bagi yang sudah pernah hafal diulang-ulang kembali sampai bacaannya tepat ya. Makhorijul hurufnya tepat, bacaan panjang pendeknya juga tepat. Oke, anak-anak kelas 3, itu dia untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Semoga kalian juga selalu diberi kesehatan untuk menghadapi PAT nanti. Ya, semoga semuanya dapat mengerjakan dengan maksimal dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Jangan lupa belajar dan berdoa ya. Insya Allah Allah mudahkan. Selamat belajar, khusus untuk pelajaran BTQ kita belajar bab 7 dan bab 8 ya untuk PAT prakteknya. Ya, nanti kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke Bu Lastri. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tidak ada tugas, silahkan diisi kegiatannya dengan menghafal dan mempersiapkan diri untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.